Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Ini terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ternyata ada beberapa daerah yang melaksanakan teman-teman ya. Ada beberapa daerah yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk P2, P3, P4, P3K tahun 2023, sehingga teman-teman perlu mengecek secara mendetail kira-kira daerah mana yang mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman cek daerahnya, kira-kira apakah daerah teman-teman itu melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau tidak. Kenapa? Karena untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan itu tergantung dari pemerintah teman-teman, pemerintah daerah atau instansi ya, apakah ingin melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau tidak mau melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Itu tergantung dari kemampuan dari instansinya masing-masing ya. Nah, yang mana kalau kita lihat dari segi jadwal untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan ya untuk P2, P3, P4 ya, itu insya Allah dilaksanakan mulai 15 November. Berarti ini sudah lewat ya. Jadi sebenarnya sudah ada daerah kemungkinan yang akan melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, karena batas akhir untuk seleksi kompetensi teknis tambahan itu berakhir tanggal 6 Desember 2023. Berarti tersisa 2 hari lagi teman-teman ya. Tersisa 2 hari lagi. Itu yang harus teman-teman pahami, karena sekarang sudah tanggal 4 Desember ya 2023. Nah, berikut kami akan merilis beberapa daerah yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dari beberapa provinsi di Indonesia. Silakan teman-teman cek daerahnya masing-masing. Nah, silakan diperhatikan teman-teman ya. Ini adalah instansi yang akan melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. 60 instansi dalam kurung 2 provinsi, 53 kabupaten dan 5 kota akan melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, yang mana seleksi kompetensi teknis tambahan ini akan berakhir tanggal 6 Desember teman-teman. Jadi tersisa 2 hari lagi ya. Jadi teman-teman P2, P3, P4 silakan cek secara mendetail daerahnya. Jangan sampai daerah teman-teman itu masuk dalam kategori daerah atau instansi yang akan melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, karena tidak semua daerah itu melaksanakan teman-teman ya. Jadi yang di Indonesia yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan P3K 2023 itu ada 60 instansi. Berarti kalau 60 instansi itu terdiri dari 2 provinsi, 53 kabupaten dan 5 kota. Jadi hanya 2 provinsi ya. Hanya 2 provinsi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian 53 kabupaten dan tentunya 5 kota teman-teman. Jadi instansi yang pertama adalah Kabupaten Pangandaran, kemudian kedua adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Kota Sabang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandaling Natal, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawan Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas. Kemudian instansi berikutnya Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian Kabupaten Belalang, Kabupaten Bolong Mongondo, Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Bolong Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Provinsi Sulawesi Tengah itu melaksanakan kompetensi teknis tambahan. Kabupatennya yang pertama itu Kabupaten Banggai, Kabupaten Sigi,
Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Toraja Utara, teman-teman ya. Kabupaten Toraja Utara juga melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian ada Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Sika, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kerom, Kabupaten Lebong, kemudian Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Kota Ternate, Kota Serang, Kabupaten Fakfak ya, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambarau. Nah, itulah 60 instansi teman-teman ya, yang terdiri dari 2 provinsi, kemudian 53 kabupaten, 5 kota yang resmi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Informasi ini kami dapatkan dari screenshot sosial media dari salah satu petinggi FGPPNS teman-teman ya, seperti itu. Oke, terkait dengan seleksi kompetensi teknis tambahan, teman-teman bisa memperhatikan di sini lebih mendetail ya, bahwasanya untuk seleksi kompetensi teknis tambahan itu bobot nilainya diambil 30%. Jadi kalau misalkan ada daerah atau instansi teman-teman itu mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka untuk seleksi kompetensi teknisnya nanti itu diambil dari 30% dari kompetensi teknis tambahan. Kemudian dari nilai CAT teman-teman diambil 70% khusus untuk kompetensi teknis. Jadi ingat, hati-hati kalau misalkan daerah teman-teman itu mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, itu ada 30% nilainya di situ dari 100% untuk seleksi kompetensi teknis penentu kelulusan teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman daerahnya mengadakan kompetensi teknis, maka nilai CAT teman-teman kemarin itu diambil cuma 70%. 30%-nya nanti hasil dari seleksi kompetensi teknis tambahan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan daerahnya tidak mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka 100% untuk nilai kompetensi itu diambil dari seleksi kompetensi tes CAT, materi tes SJT, situational judgment test untuk P2 P3, dan tes CAT BKN untuk P4 teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Nah, jadi banyak yang sepertinya kurang sependapat ya kalau misalkan dilaksanakan apa namanya ya teman-teman, pengadaan seleksi kompetensi teknis tambahan, karena yang pertama itu pasti akan makan anggaran lagi ya, pasti akan makan anggaran, dan tentunya sebenarnya yaitu tadi ditakutkan rawan manipulasi, itu ditakutkan ya. Jadi ada daerah yang mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, ada yang tidak, dan kebanyakan guru honorer sebenarnya tidak mau kalau ada seleksi kompetensi teknis tambahan, menurut pandangan pribadi saya sih teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.